menggerakkan. Menggerakkan itu artinya menggerakkan lingkungan yang ada di sekolahnya atau orang-orang yang ada di sekolahnya atau stakeholdernya, gitu ya. Kalau untuk tentang calon penggerak kayaknya paham lah ya. Calon guru penggerak paham lah ya. Itulah yang saat ini sedang saya kerjakan. Program ini berjalannya 6 bulan, sudah dilaksanakan sekitar 2 bulan lebih. Nah, ini adalah salah satu tugas aksi nyata. Aksi nyata itu artinya pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakan di lingkungan sekolah ini, dan salah satunya adalah mempresentasikan ke rekan-rekan atau kawan-kawan yang ada di sekolah ini tentang budaya positif di sekolah. Itu aja ya perkenalannya ya. Budaya positif di sekolah ini itu dipelajari di bab 1. Dipelajari di bab 1 tentang bagaimana guru harus menggerakkan budaya positif di sekolah, gitu ya. Banyak ya budaya positif ya. Kalau di sekolah itu yang harus melaksanakan budaya positif itu bukan hanya murid, tetapi juga guru, TU, dan juga stakeholder yang lainnya. Nah, di sini seorang guru penggerak itu harus mau menggerakkan budaya positif di sekolah. Kayak gitu. Budaya positifnya banyak ya, tentang disiplin, ya kan? Kemudian mengerjakan disiplin yang positif, kemudian mengerjakan kesepakatan kelas, kemudian menerapkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, dan masih banyak lagi, nanti kita bahas ya. Itu kata pembuka dari saya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Budaya positif di sekolah itu yang pertama itu adalah mau melakukan perubahan paradigma belajar. Selama ini mungkin paradigma belajar di sekolah itu sama gitu ya, prinsipnya sama, tetapi kita mau coba dulu melakukan perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Misalnya perilaku guru siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Kemudian guru bisa mengontrol murid dengan model berpikir menang kalah, gitu ya. Menang kalah itu artinya karena guru punya kontrol, maka guru itu akan menang, sementara murid kalah. Itu. Jadi paradigma yang terjadi itu adalah
merasakan bahwa saya disiplin itu karena saya memiliki tujuan, masih belum terlalu. Nah inilah yang akan dirubah dari paradigma yang lalu-lalu gitu. Bisa nggak sekarang ini sekolah menggali kesadaran anak murid gitu? Bisa nggak gitu? Kalau misalnya dia itu disiplin sebenarnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan karena guru, bukan karena dia itu seorang murid, tetapi memang dia sadar. Gitu ya. Kita lanjut ya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kita mau mendalami dulu motivasi perilaku manusia. Kalau yang A itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu kan? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal, gitu ya. Jadi kadang anak murid itu kalau saya tidak melakukan, misalnya tidak melakukan seragam, tidak melakukan memakai pakaian seragam yang sesuai dengan harinya, apa yang terjadi? Berarti kan dia harus ada motivasi eksternal kan? Berarti bukan dari dalam dirinya dia memiliki kesadaran kalau hari ini saya harus menggunakan seragam ini. Nah itu yang sekarang ini terjadi. Kalau yang B, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal juga. Gitu. Ya kan? Kalau saya melakukan, misalnya saya menggunakan baju praktek pada saat jam praktek, saya mendapatkan apa? Nah, yang sekarang ini terjadi, kalau mereka pakai baju praktek, ya mereka bakalan masuk ke lab, masuk ke dalam pembelajaran multimedia. Padahal seharusnya enggak, itu harusnya kesadaran. Gitu. Itu masih motivasi eksternal kan? Nah, yang C, kalau yang C itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Berarti itu motivasi internal ya kan? Dari dalam, sudah ada dari dalam gitu. Kalau saya menggunakan baju praktek pada saat pelajaran multimedia, saya akan mendapatkan pembelajaran nih. Berarti saya sudah berusaha untuk disiplin dan saya bakal mengikuti seluruh pembelajaran. Itu namanya motivasi intrinsik. Kita semua pasti tahu lah ya maksudnya motivasi internal dan intrinsik itu. Kita lanjut dulu ya. Itu dari buku Diana Gossen ya, tentang restrukturing school disiplin. 3 alasan motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar. Yang keempat, kebutuhan dasar. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Antara lain kebutuhan tentang hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Kemudian ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan, kemudian kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kesenangan, kemudian kebutuhan untuk merasa senang. Kita pasti memiliki itu ya, kebutuhan dasar itu ya. Nah sekarang karena kita fokusnya ke murid-murid memiliki kebutuhan dasar itu yang harus mereka dapatkan gitu. Baik untuk dirinya sendiri, untuk apa? Kemudian dia mendapatkannya dari orang lain juga, gitu. Itu yang mereka butuhkan. Next, posisi kontrol restitusi. Kalau posisi kontrol restitusi ini, itu ada ininya ya. Dari Diana Gossen terdapat 5 posisi kontrol, yaitu posisi penghukum, pembuat orang terasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini maksudnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi ada 5 posisi seorang guru di sini.
Kita tidak tanya lagi alasan kamu apa. Misalnya dia tidak memakai baju praktek, kita tidak menanyakan gitu ya, kenapa kamu tidak memakai baju praktek hari ini? Kita langsung hukum. Karena kamu tidak memakai baju praktek, langsung dihukum. Apa hukumannya? Itu namanya seorang guru menghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, siswa sekarang ini tidak mengikuti aturan, ya, tidak mengikuti aturan. Tapi guru itu merasa bagaimana caranya siswa itu mengetahui dia bersalah. Dengan cara apa? Membuat orang itu merasa bersalah atau murid itu merasa bersalah dengan alasan-alasan atau kata-kata. Misalnya, ini contoh ya, misalnya, kenapa kamu tidak memakai baju praktek? Kamu tidak kasihan dengan ibu? Ibu marah terus dengan kamu, misalnya gitu kan? Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Ibu tersita waktunya dengan kamu, ibu sudah capek. Nah, itu membuat merasa bersalah seorang murid. Nah, kalau guru yang menjadi teman ini menanyakan ke murid alasan-alasannya apa, kemudian diajak untuk menjadi teman. Nah, ini teman ini bisa jadi mungkin seorang murid mau terbuka ya, tapi ada kelemahannya, jadi seolah-olah dia bisa menganggap kita seorang teman gitu, tidak ada lagi jarak. Nah, kalau pemantau ini dia hanya memantau kesalahan siswa, kemudian memantau apa yang dikerjakan siswa, hanya seorang pemantau. Nah, kalau manajer inilah yang digadang-gadang sekarang ini harusnya dilaksanakan di sekolah-sekolah. Karena manajer ini yang pertama itu, kalau murid melakukan kesalahan, itu kita tanya dulu alasannya apa. Kita panggil alasannya apa, kemudian kita tanya latar belakangnya apa, kemudian kita cari solusinya, kemudian kita buat penegasan kepada dia. Apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya kesalahan ini dapat diperbaiki? Digadang-gadang seorang manajer ini, guru menjadi seorang manajer digadang-gadang ingin dilaksanakan. Gitu. Itu lebih tepatnya. Gitu ya. Jadi kalau penghukum membuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau itu kayaknya belum sempurna. Nah, yang diinginkan adalah seorang manajer. Kita coba lanjut ya. Oke, keyakinan kelas. Tapi sebelum ke nomor 6 dan nomor 7, ini saya mau mencontohkan sedikit tentang posisi kontrol restitusi ya. Kita contoh sedikit dulu ya. Mungkin boleh dilihat. Ini cuma sekilas saja ya. Ini waktu itu seorang murid ini punya kami punya kesepakatan kelas ya, di kelas materi saya, yaitu kalau masuk kelas itu tidak boleh telat 10 menit. Kalau 10 menit berarti dia ada konsekuensinya. Sudah kami sepakati gitu ya di kelas ini. Nah, di sini saya mengadakan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi boleh di ini alasannya dia melakukan keterlambatan masuk kelas. Dia mengikuti tapi
Dia katanya tidak mempunyai alasan kalau dia duduk-duduk dan dia tidak mendengar bel berdiri. Dia tidak punya alasan. Jadi pada tahap ini kita meyakinkan dia bahwa dia mempunyai kesalahan dan harus menyadarinya. Pada saat ini dia harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Gitu ya. Kemudian kita next dulu ya. Keyakinan kelas dulu ya. Nah, keyakinan kelas ini sama juga dengan kesepakatan kelas. Nah, yang keenam ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu juga pada awal pembelajaran itu saya buat. Keyakinan kelas ini sama juga dengan kesepakatan kelas. Mungkin adik-adik di sini atau rekan-rekan di sini pernah belajar tentang keyakinan kelas atau sudah mempelajari tentang kesepakatan kelas. Di sini kita meminta untuk anak mendukung motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Makanya tadi sebelum anak-anak itu saya panggil nama melakukan kesalahan, itu karena kami sudah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, kalau di kelas itu ada yang harus menggunakan baju praktek, terlambat tidak boleh telat dan tidak boleh lebih dari 10 menit gitu. Ini ada sedikit videonya ya tentang kesepakatan kelas yang kami kerjakan. Bentar, kita lihat dulu ya. Nah, ini contoh kesepakatan kelasnya ya. Ini ada disiplin, tanggung jawab, kemudian perilaku baik. Jadi kami buat di situ yang pink disiplin, yang kuning tanggung jawab, kemudian yang biru perilaku baik. Mereka menyampaikan apa yang mau mereka inginkan di dalam kelas itu. Disampaikan mereka di warna di kertas warna-warna itu. Kemudian di sampingnya ini itu adalah hasil dari kesepakatan kami. Yang pertama, disiplin itu mengumpulkan tugas tepat waktu, masuk kelas paling lambat 10 menit, memakai baju praktek jika belajar di lab, tidak menggunakan handphone ketika belajar. Itu kalau tentang disiplin. Kalau tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap buku paket dan peralatan lab. Jadi buku paket mereka dan peralatan lab di sini harus mereka bertanggungjawabkan kalau dipakai. Nah, perilaku baiknya apa? Tidak menggunakan kata-kata kasar kepada teman dan guru, menghormati guru dan teman, tidak mengganggu teman saat belajar. Itulah yang kami sepakati ketika kami tadi membahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan tadi sama ya dengan kesepakatan kelas tadi. Jadi sudah dikerjakan budaya positif di sekolah
Nah ini di kelas 11 FM2. Jadi respon mereka cukup bagus karena ada beberapa yang disampaikan ya di kertas warna-warni itu. Jadi respon mereka cukup bagus. Oke, yang ketujuh dan yang terakhir ini segitiga restitusi. Ya, restitusi itu maksudnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gitu ya. Jadi ada proses di mana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkahnya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Dari situ kita menanyakan kalau dia melakukan sebuah kesalahan, kita tanyakan apa yang sudah kamu kerjakan. Dia menceritakan ya, menceritakan. Kemudian bagaimana kamu bisa melakukannya? Apa alasannya? Kita tanyakan dulu. Alasan dia melakukan kesalahan itu atau berperilaku yang buruk, kita tanyakan. Apa alasannya? Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi itu kita mau menyampaikan yang kamu lakukan itu benar atau tidak. Kita tanyakan ke dia. Benar atau tidak? Biarlah dia yang menjawab. Nanti dia akan menyadari, oh ya, saya menyadari bahwa yang saya lakukan adalah kesalahan, kayak gitu ya. Nah, setelah dia menyadari, oke Bu, saya sadar apa yang saya lakukan salah. Kemudian dia mau menunjukkan nih ada perubahan. Nah, disitulah kita menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu yakin kamu bisa berubah atau kamu tidak mengulangi lagi sebuah kesalahan ini? Kalau dia bilang yakin, kan dia sudah sadar ya. Nah, dia bilang yakin, gitu ya. Oke, kita tanyakan kapan dia akan mengubah perilakunya atau kapan dia mulai memperbaiki kesalahannya. Kita tanyakan, ya kan? Setelah kita menanyakan keyakinannya, kita tanyakan lagi tujuan kamu untuk sekolah itu apa? Tujuan kamu untuk sekolah itu apa? Kemudian kapan kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Itu kalau dari segi 3 restitusi, dari proses segitiga restitusi ini ya. Kira-kira pernah nggak belajar tentang itu? Pernah nggak? Sudah belajar nggak? Belum ya. Nah, disinilah letaknya. Jadi diminta ketika menjadi seorang manajer, diminta untuk melakukan ini, melakukan segitiga restitusi ini, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Gitu. Memang agak ini ya, mungkin hal-hal ini untuk sebuah perubahan yang tadi paradigma perubahan itu mungkin agak berat ya. Agak berat ya mungkin di kondisi sekolah saya aja sekarang ini yang sedang mengikuti program ini aja berusaha untuk bagaimana caranya melaksanakan yang sudah didapatkan di program guru program. Tapi yang diminta adalah bagaimana sedikit demi sedikit ada perubahan. Walaupun memang kita sendiri sebenarnya nggak bisa, nggak mampu kalau kita hanya kita nggak mampu. Memang harus bersama-sama. Nah, disinilah letaknya guru itu kan setiap makan itu kan masuk kelas ya kan, masuk kelas. Kemudian kita mengerti kondisi anak, bagaimana perilaku anak, bagaimana kepribadiannya, bagaimana dia sehari-hari. Bahkan kita tahu mana yang rajin,
Karena katanya dia tidak mendengar. Ini kayaknya karena kayaknya contohnya sudah ya. Intinya ke ini tahap ini menstabilisasikan identitasnya. Ya, identitasnya dulu. Untuk apa? Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Itu dalam dia terlambat karena punya kesempatan 10 menit. Nah, dia terlambat, anjing ini terlambat, maka guru mapel memanggil dan alasan dia terlambat tidak mendengar bel masuk berbunyi. Itu kalau untuk kasusnya ya.
Oke, itu sampai di sini aja presentasi dari saya tentang budaya positif di sekolah. Jadi untuk budaya positif ini mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah, meskipun penerapan disiplin positif ini harus secara bertahap dilaksanakan. Mungkin tidak bisa langsung saya mendapatkan materinya hari ini besok dilaksanakan kayak itu, enggak, tapi mengubah dulu dari diri saya, kemudian mapel gitu ya, kelas di mapel saya dulu, kemudian anak-anak yang ada di dalam pelajaran saya itu dulu yang saya terapkan disiplin positifnya. Oke. Kemudian kalau untuk keyakinan kelasnya ini sudah berusaha untuk dilaksanakan ya, di kelas sudah dilaksanakan. Nah, kalau untuk yang segi 3 restitusi itu sudah juga dilaksanakan, namun belum semua. Kendalanya misalnya nih, kendala ini tentang kasus terlambat ya, terlambat nih, tiap pagi ada anak terlambat. Kebetulan saya pikir saya laksanakan ini segi 3 restitusi. Nah, di hari-hari besok, hari-hari selanjutnya kan saya nggak mikir lagi, gitu kan? Saya nggak mikir lagi. Mungkin anaknya yang sama, atau anaknya mungkin berbeda. Nah, itu kurang terlalu apa namanya? Kurang terlalu optimal jika dilaksanakan di hari tertentu saja. Pas saya pikir. Tapi kalau guru di dalam kelas, guru makan di dalam kelas itu sudah dilaksanakan. Oke, itu saja presentasi dari saya tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan bisa diterima ya, walaupun sedikit. Ada yang ada yang diterima nggak yang disampaikan? Ada lah ya, sedikit ya. Mudah-mudahan adik-adik di sini atau rekan-rekan kan besok mau jadi guru nih semua. Ya kan? Akan menjadi guru kan? Iya kan? Nah, mudah-mudahan bisa menerima materi ini dan nanti ada sedikit inputnya bagaimana nanti di lapangan. Kita mulai mau praktek nih, ya kan? Mudah-mudahan ada inputnya. Kemudian bisa dilaksanakan waktu pas di kelas. Itu aja ya. Terima kasih untuk semuanya ya, untuk perhatiannya. Selamat siang. Ya, Bu. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Oke, kita sekarang ini berada di awal pelajaran ya, untuk semester 1 kelas 11 ya. Kamu akan masuk ke pembelajaran pada semester di kelas 11 ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Kemudian nanti kesepakatan kelasnya bisa kita tempelkan di papan tulis yang sudah Ibu sediakan di kertasnya. Nah, guna kesepakatan kelas ini adalah kita sama-sama menjalankan budaya positif supaya nanti pembelajaran kita dari awal sampai akhir boleh sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai dengan kesepakatan. Ibu sudah membagikan kertas pink, biru, dan kuning ya, untuk kamu tulis. Di dalam itu bisa kamu tulis apa saja yang menjadi keinginan kamu untuk nanti kita jalankan sebagai budaya positif. Oke? Silakan sekarang Ibu minta kamu boleh menulisnya sesuai dengan keinginan kamu, apa yang kamu inginkan untuk kesepakatan kelas di kelas 11 FM2 yang akan kita
Oke, Angelin. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil di sini? Tahu. Apa? Karena kemarin nggak masuk pelajaran ibu. Gak masuk pelajaran? Ibu. Berapa lama? Saya ingin belajar 4 jam 2 jam. 2 jam. Oke. Alasan kamu apa? Kenapa kamu tidak masuk? Tahu Bu. Kau udah tahu? Langsung bebek sana Bu. Kemana? Ke ITL yang dulu pernah itu. Iya. Kamu melakukan apa di sini? Nggak ada, cuma duduk bebek. Alasan yang lebih spesifik apa gitu? Mau situ bebek, langsung situ bebek itu. Tapi mendengar nggak bel berbunyi? Dengar. Bel berbunyi tanda masuk atau setelah jam keluar main kan? Jam keluar main. Ya kan? Mendengar nggak bel berbunyi? Dengar Bu. Terus yang membuat keinginan kamu untuk tetap duduk-duduk di sana tuh? Coba kasih tahu Bu. Nggak ada Bu. Mau di sana aja. Oke, gini ya, jadi kita kan mau menyelesaikan masalah ini, ya. Yang kita cari sekarang ini adalah solusi dari permasalahan yang terjadi, yaitu kamu tidak masuk waktu pelajaran ibu, ya kan? Atau terlambat, ya kan? Pas waktu pelajaran ibu. Jadi kita tuh mau mencari tahu apa solusinya yang bisa kita laksanakan sehingga kamu juga bisa kedepannya tidak lagi melakukan hal tersebut, ya kan? Kamu yakin nggak ini bisa ada solusinya? Nggak tadi kan. Berarti kamu tidak yakin ini ada solusinya? Pasti ada, tapi Ada. tidak tahu dengan cara. Tidak tahu dengan cara. Nah, kita cari ya. Kira-kira apa hal yang lebih buruk lagi yang bisa kamu lakukan? Bisa bebek yang kayak minggat atau cemini, tapi kan nggak mau. Ya kan? Berarti kamu tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena kamu masih memikirkan dampak ke depannya kan? Apa yang kamu pikirkan sehingga kamu tidak melakukannya? Kayak agak nggak dipanggil orang tua, dan tuh agak banyak bermasalah di sekolah, banyak ketinggalan pelajaran. Oke. Ya, kayak gitu Bu. Oke ya, berarti kamu bagus kalau kamu masih memikirkan hal tersebut. Ya, kamu bagus. Tapi kamu tahu kan kita sudah mempunyai kesepakatan kelas di kelas kita. Apa itu kesepakatan kelasnya? Kira keluar kalau nggak keluar waktu jam belajar. Kesepakatan waktu kita awal-awal. Waktu kita awal-awal belajar ada kan kesepakatan. Kamu hadir nggak pada saat itu? Nah, apa coba? Kayak masuknya tuh nggak telat. Berapa lama? Berapa lama? Minimal 5 menit. 10. Oke. Terus? Waktu pakai baju praktek. Ya. Kalau keren itu ngerjain tugas. Nah, kira-kira kedepannya kamu mau bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan supaya tidak lagi mengulangi kesalahan? Ngikut diri dalam jangan ikut orang gitu. Kan misalnya kawan mau kesini, misalnya jangan ikut-ikut. Kalau diri mau masuk kelas, biarpun lagi ada masalah, pokoknya tetap masuk. Oke. Pada saat kamu tidak masuk itu kamu punya masalah? Tidak. Berarti yang paling dominan di situ apa? Kamu mengikuti kawannya? Iya benar. Benar. Pada saat itu kamu mengikuti kawan atau keinginan sendiri? Iya, kawan yang kesana kami ikut band gitu. Oh, berarti kamu mengikuti teman, bukan karena alasan diri sendiri. Nah, kedepannya berarti kamu bisa lebih
mempunyai prinsip, ya, lebih mempunyai prinsip. Ya kan? Nah, kamu kalau misalnya di sini, di sekolah ini, atau ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, apa yang kamu cita-citakan dalam diri? Ya belajar yang benar, dia bisa tahu apa yang tidak tahu bisa tahu gitu. Jadi dia bisa jadiin pengalaman. Jadi biar kedepannya walaupun agak kerjanya bukan di sini, tapi setidaknya pustakanya tahu. Kemudian dengan berkaitan dengan ketidakdisiplinanmu, kamu ingin menjadi apa ketika kamu sudah berubah? Jadi orang yang walaupun enggak, misalnya kan kayak orang-orang kan kayak masuk dokter kayak gitu, yo apa itu Pokoknya menjadi orang yang sukses, yang mempunyai dan cita-citanya terwujud gitu ya. Kamu yakin bisa melaksanakan ini atau bisa terwujud keinginanmu? insya Allah bisa kalau kami benar. Nah, tadi kan kamu mau menjadi orang yang tidak mengikuti teman dan lebih tepat waktu. Kapan kira-kira kamu bersedia melaksanakannya? Mulai dari kemarin tuh juga Bu, kalau orang ini mau kemana-mana kami usaha tidak kayak gitu. Kemarin tuh nggak tahu lah, emang kaminya kayak mau juga, jadi ya usaha dulu. Iya, mulai kapan? Mulai saat itu Ya, dilaksanakan ya, dilaksanakan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang tidak mengikuti ajakan teman kepada yang berarti. Oke? Oke, Rista. Kamu tahu kesalahan kamu apa saat ini? kalau nggak pakai baju praktek. Tidak pakai baju Praktek. praktek. Kamu tahu kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas kita kamu tahu? Nggak pakai baju praktek kalau masuk. Terus lagi Terus tidak boleh telat. berapa lama? 10. Iya 10. Satunya adalah Tidak harus memakai baju Baju praktek praktek. jika kita sedang praktek. sedang praktek atau kita belajar di laboratorium. Ya. Nah, setiap kita pernah melakukan kesalahan, ya, bukan kamu saja, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu, ibu menyampaikan kamu di sini bahwa kita di sini mau menyelesaikan masalah kenapa kamu tidak memakai baju praktek, ya kan? Iya Bu. Nah, coba ceritakan ke ibu alasan kamu tidak memakai baju praktek itu. Kemarin waktu balik sekolah, kami balik sekolah tidak langsung balik ke rumah dulu karena ke tempat kakak kerja. Ada yang menjaga Oke, kakak kamu kerja di mana? di KPL Mondo Telana. Telana yang kota Jambi. Oke, terus ketika kamu sudah ke tempat kakak kamu kemana lagi? Langsung pulang. Baju praktek itu berada di mana? Karena kakak ada Oke, apa lagi? di jalan mau berhenti kan kemarin kan ada yang hujan, ada yang tidak, mau berhenti terus hujan lagi, mau berhenti lagi hujan lagi, kayak itulah. Jadi kami terobos pulang. Oke, jadi intinya baju kamu Basah. basah. Dan pada saat di rumah Langsung kami cuci, langsung kami jemur. ternyata tidak Masih lembab. seimbang. Kamu sudah tahu hal itu akan terjadi pada saat kamu basah-basahan, tapi sudah melakukan penanganan, ya, sudah melakukan, tapi belum maksimal, Iya. gitu kan? Nah, kira-kira menurut kamu untuk kedepannya, untuk menyelesaikan masalah ini, apa yang harus kamu lakukan? Berteduh. Berteduh. Terus, misalnya kamu tetap menerobos, apa lagi yang harus kamu lakukan lebih lagi, lebih maksimal? Ya. Ditaruh belakang baru keluar, besok paginya digosok terus jemur bentar. Oke. Kira-kira menurut kamu kayak bajunya akan dengan seperti itu? Kan
Apakah sudah maksimal ya? Jadi kita kan sudah punya kesepakatan kelas. Kita sudah menerima kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas ini sudah kita sepakati, maka kita harus melaksanakannya, ya kan? Kita harus melaksanakannya. Nah, untuk kedepannya, ya, apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri? Yang memang Iya, untuk kedepannya untuk dirimu. menjadi lebih baik lagi, Jadi mengikuti semua peraturan sekolah, Hmm. tidak telat lagi. Terus? Iya, lagi. Setiap jam pelajaran masuk, tidak boleh bolos lagi. Ini kan kita menuntut kamu tidak menggunakan baju praktek. Ya. Penanganannya untuk supaya kamu terus menggunakan baju praktek, ya, kamu harus dengan siap sedia untuk siap ke sekolah dengan menggunakan baju praktek jika ada jam praktek, ya kan? Jadi ibu mau nanya lagi, dengan peraturan yang ada di kelas, dengan peraturan yang ada ketika masuk ke lab, itu nilai apa yang harus kita ikuti ketika kamu mentaati peraturan? Disiplinan. Terus apa lagi? Disiplinan sudah tuh. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Coba ulangi nilai apa? Kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi apakah kamu siap untuk melaksanakan keyakinan atau nilai yang ada di dalam peraturan itu untuk kamu laksanakan? Siap kan? Siap. Siap. Nah, sekarang ibu tanya, mulai kapan kamu siap melaksanakannya? Hari ini. Hari ini. Hari ini kamu masih memakai baju Besok. ini? Besok. Besok, ya. Apakah kamu yakin bisa melaksanakannya besok? Bisa. Yakin. 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 Oke. Berarti dengan keyakinanmu itu kamu berjanji bukan sama ibu tapi sama dirimu sendiri, ya. Terus dengan kamu disiplin dan tanggung jawab itu kamu pengen menjadi orang yang seperti apa sebenarnya? Jadi orang yang lebih baik. Dalam hal apa? Kepribadian, mempunyai rasa tanggung jawab dari diri sendiri. Kepribadianmu lebih baik lagi dan mempunyai rasa Tanggung tanggung jawab. jawab. Kamu punya keinginan apa sih untuk dirimu sendiri? Punya apa? Keinginan yang kamu tuju itu sebenarnya apa? Sekolah yang bagus, bisa jadi orang sukses, bisa bangga orang tua. Oke. Dengan cara Belajar. belajar dan disiplin. Iya. Jadi Rista, ibu harapkan kamu bisa melaksanakannya, mau melaksanakannya, sehingga apa yang kamu inginkan bisa terwujud. Karena kalau kita tidak punya keinginan, tidak ada keinginan, itu tidak akan bisa terwujud. Paham sampai sini? Ibu harap kamu Rista bisa melaksanakannya, ya. Iya, Bu. Bisa melaksanakannya mulai dari kapan kamu berjanji nikah. Oke? Kita akan sama-sama melihatnya, ya. Terima kasih. Silakan untuk sekali ini ibu bolehkan kamu masuk. Silakan.